Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sumiarti. Pemirsa, saya mau cerita bagaimana awal perjalanan saya di Prudential, bagaimana saya bisa bertahan selama kurang lebih 10 tahun di Prudential dan berkarir sampai saat ini. Nah, saya mau bercerita ya, untuk teman-teman semua, bagaimana sih saya sepak terjangnya di Prudential ini, bagaimana memulainya, seperti apa, bagaimana saya bisa bertahan, dan saya menemui nggak hambatan-hambatan di bisnis ini. Tentunya pasti ya, saya berawal dari background, saya berawal dari ibu rumah tangga ya, dengan 5 orang anak, dan pada saat saya join itu usia saya baru 41, baru ya, dan sekarang saya usianya 51, berarti sudah kurang lebih sekitar 10 tahun di Prudential. Tapi 10 tahun di Prudential, wow, luar biasa ya. Prudential banyak memberikan saya pelajaran tentang kehidupan, pelajaran tentang bagaimana kita saling menyayangi sesama makhluk hidup ya. Dulu awal mula tidak ada cita-cita saya berkecimpung di dunia asuransi, apalagi menjadi seorang agen asuransi yang sifatnya memang harus melayani. Ya, tahun 2011 itu di bulan Maret, di bulan Januari saya ketimpa musibah. Anak saya waktu itu dipukul orang ya, yang namanya ibu, namanya seorang mamah ya. Tatkala anaknya kena musibah, pada saat itu sih saya belum menjadi agen asuransi. Saya waktu itu masih ikut dengan kegiatan suami saya. Suami saya adalah seorang perwira polisi dan pada saat itu dinas di Aceh. Nah, bagaimana sih saya kok bisa menemukan bisnis ini dan bertahan sampai 10 tahun? Awal mula anak saya kena musibah dan kita tidak memiliki yang namanya polis asuransi, teman-teman ya. Bayangkan aja, operasi dengan kondisi keadaan kritis ya, selama 3 bulan ada di rumah sakit, tidak punya asuransi. Untuk seorang anggota Polri ada manfaat yang bisa kita, fasilitas yang bisa kita nikmati, yaitu di rumah sakit Kramat Jati di Jakarta Timur. Tapi pada saat kejadian itu anak saya ada di Jakarta Selatan, karena anak saya sekolah di SMA 6, waktu itu SMA 6 di Jakarta Selatan, berkelahi dengan SMA 70 di Jakarta Selatan itu. Singkat cerita, anak saya masuk di rumah sakit Pertamina, menghabiskan dana tidak cukup sedikit ya, bahkan luar biasa, nilainya fantastis lah. Tapi itu nggak masalah, yang penting anak saya selamat. Nah, bulan Maret leader saya datang. Terima kasih juga kepada leader saya, Haja Ibu Risnawati, yang selama ini menjadi leader saya, menjadi orang yang sangat menjadi orang yang berarti dalam kehidupan untuk bisnis asuransi ya. Kenapa? Karena tanpa leader saya tidak bisa seperti ini. Bu Risna lah yang menuntun saya, membimbing saya sampai saya bisa sukses besar dan memiliki grup lumayan besar saat ini. Jadi waktu Ibu Risna datang ke rumah, saya itu menyodorkan diri untuk menjadi seorang nasabah anak-anak saya ya, yang saya sodorkan. Saya bilang, Mbak Risna, saya panggil waktu itu karena kan kita sama-sama dinas di Papua ya. Waktu itu suami saya ada di Manokwari, suami Ibu Risna ada di Serui. Singkat cerita, kita seringlah pokoknya kegiatan bersama, suka kumpul bersama. Ternyata Ibu Risna ini adalah agen asuransi gitu ya. Sempat menawarkan tahun 1998 apa kalau nggak salah ya. Pokoknya Bu Risna awal-awal pertama join itu sempat menawarkan kepada saya. 2003 apa ya Bu Risna ya, apa 2004 ya. Pokoknya singkat cerita, Bu Risna itu sebelum saya direkrut, memang Bu Risna rajin ke rumah karena kan kita berteman gitu. Nah, waktu saya nyodorkan diri sebagai nasabah, Bu Risna cerita-cerita sedikit nih soal bisnisnya, bahwa bisnisnya enak kalau dikerjakan untuk seorang ibu, apalagi Mbak Sumi temennya banyak, Mbak Sumi supel katanya gitu kan. Mbak Sumi
gampang lah kalau untuk menceritakan apa manfaat asuransi itu seperti apa gitu. Dulu saya tidak mau mendengarkan Bu Risna, tapi setelah kejadian anak saya berdamai dengan hati saya. Masa saya tidak memberikan kesempatan kepada sahabat saya ini ya untuk bercerita bagaimana bisa sukses dia di asuransi itu. Kan katanya salah satu orang yang memiliki income tertinggi itu selain artis atau pengacara ya agen asuransi gitu ya. Saya sempat baca-baca juga. Coba deh, karena kan menjadi agen asuransi tidak ada modal ya, modalnya cukup kemauan ya, niat sama action gitu. Sehebat apapun kita, mau S3 mau profesor, kalau jadi agen asuransi kalau dia tidak action ya tidak akan berhasil gitu ya. Nah, saya mendengarkan Bu Risna coaching saya bahwa income tertinggi nanti pada saat Mbak Sumi punya karirnya di AM. Waktu itu saya ingat sekali Bu Risna coaching saya agent UM, waktu itu masih posisi karir UM, SUM sama AM. Nah, saya tertariknya waktu itu AM. AM itu income-nya kurang lebih sekitar 100 juta ya. Pada saat income 100 juta, saya tertegun gitu. Wah, seru juga ya kalau saya sebagai ibu rumah tangga terus kerjanya di rumah, dan ya sesekali keluar kalau misalnya pas urgent kita mau jumpa orang untuk tanda tangan SPAJ, tidak terikat, tidak ada modal. Oke juga nih, saya pikir begitu kan. Ya saya cobalah, saya pikir kenapa enggak gitu ya. Singkat cerita, saya ikutilah semua standarnya untuk menjadi seorang agent itu seperti apa. Saya ikut Fastat, waktu zaman itu Fastat. Kemudian saya ujian AAJI di bulan April, dan wow, saat itu 2011 saya lulus ujian AAJI. Kira-kira saya langsung action nggak, teman-teman? Alhamdulillah, saya tidak pakai yang namanya tunggu-tunggu. Saya tidak pakai yang namanya baru join terus langsung stop, terus tiba-tiba tidak aktif gitu bertahun-tahun. Enggak. Hari itu di bulan April 2011, sejak saya lulus AAJI, saya mulai diberi satu anugerah. Jadi tidak ada kata yang namanya menunda-nunda. Betul-betul waktu itu saya langsung mengganti nama saya setelah lulus AJI, Sumiarti Prudential gitu. Tahu apa yang terjadi teman-teman? Zaman dulu kan kita pergi ke rumah Janira dulu ya. Tahu kan teman-teman, waktu itu saya menggantikan nama saya di BBM, nama kontak saya di BBM langsung Sumiarti Prudential. Apa yang terjadi teman-teman? Apa yang terjadi? Teman saya langsung berkurang beberapa. Ya saya pikir nggak masalah lah, itu haknya dia ya. Tapi karena saya sudah mengalami musibah, bagaimana susahnya kalau kita tidak mempunyai asuransi, saya pikir saya nggak pedulilah dengan apa yang dipikirkan orang tentang diri saya. Yang penting saya bekerja dengan baik, niatnya baik, dan tujuannya adalah bagaimana saya memiliki income sebagai ibu, tidak meminta uang jajan kepada suami saya gitu. Nah, mulailah saya tuh mengikuti apa kata leader. Jadi ya, salah satu kesuksesan kita di Prudential adalah bagaimana kita bisa mengikuti apa kata leader, mengikuti sistem, mengikuti belajar dari orang-orang yang sudah sukses duluan di Pru gitu ya. Kalau di Prudential ini nggak ada istilah, wah saya S1, saya S2, wah saya S3, saya bakalan sukses di Prudential. No. Di Prudential tidak ada seperti itu ya, tidak ada syarat seperti itu. Di Prudential tuh syaratnya mau belajar, ikutin sistem, rajin mendekat kepada leader, maka Anda akan sukses di Prudential. Nggak ada istilah karena saya sarjana S5 saya bisa sukses besar di Prudential, saya bisa dapat income besar di Prudential. No. Jadi memang di Prudential itu betul-betul siapa yang rajin dia yang dapat. Ingat ya sekali lagi, di Prudential itu siapa yang rajin dia yang dapat. Saya mulai mengikuti apa kata leader saya rajin ikutin sistem, saya rajin ikutin apa
kegiatan-kegiatan besar di Prudential. Saya juga rajin bertanya, saya juga rajin melihat YouTube bagaimana bisa belajar untuk bisa menjadi agen asuransi yang sukses besar begitu. Nanti kita lanjut lagi ya teman-teman ya.